Bab 2630. Anak berbakti. Mendengar kata-kata pria tua bertopeng itu, Mileye terdiam. Sial, bagaimana orang tua ini berbicara? Apa maksudnya dia suka menyombongkan diri? Saat ini, lelaki tua bertopeng itu menyeringai dan berkata, "Tuan Muda Ye, apa rencanamu untuk masa depan?" Mileye tersenyum, "Apa rencana lain yang kamu punya?" Pria tua bertopeng itu hendak berbicara, ketika bayangan muncul di sampingnya, dan bayangan itu membungkuk sedikit. Ketua, Raja Klan Siluman Surgawi, Raja Siluman Gu datang berkunjung. Raja Siluman Gu. Mileye menyipitkan matanya sedikit, dia tahu bahwa ini adalah salah satu dari 4 Raja Siluman di Klan Siluman Surgawi. Karena bantuan Paviliun Xianbao, dia menjadi jelas tentang kekuatan keseluruhan Klan Siluman Surgawi dan beberapa informasi master. Pria tua bertopeng itu ragu sejenak, lalu menatap Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Pergilah, aku akan bertemu ikut kalian." Pria tua bertopeng itu mengangguk, "Oke." Untuk waktu yang lama, Paviliun Xianbao tidak pernah terlibat dalam keluhan sekuler apapun, karena Paviliun Xianbao berbisnis dan memperhatikan keharmonisan dan kemakmuran. Tapi, bukan berarti Paviliun Xianbao tidak memiliki posisi. Antara Mileye dan Klan Siluman Surgawi, Paviliun Xianbao secara alami memilih Mileye. Jangan bercanda, belum lagi klan yang di belakang Mileye. Bahkan Mileye sendiri punya hubungan luar biasa dengan ketua paviliun. Kalau tidak membantu Mileye, mungkin tidak apa-apa, tapi kalau dia membantu orang lain untuk menghukum Mileye, dia pasti akan mati mengenaskan. Setelah beberapa saat, lelaki tua bertopeng dan Mileye datang ke sebuah aula besar, di mana seorang lelaki paruh baya sudah menunggu. Pria paruh baya itu tinggi dan tegap, mengenakan jubah sederhana, dengan kewibawaan di wajahnya. Raja Siluman Gu. Di Klan Siluman Surgawi, dia adalah salah satu dari 4 Raja Siluman. Tatapan Raja Siluman Gu tertuju pada Mileye untuk pertama kalinya, dan dia sedikit tersenyum, "Kurasa ini Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum tipis, "Raja Siluman Gu, aku sudah lama mengenalmu." Raja Siluman Gu sedikit tercengang, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye kenal aku." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu banyak tentang kamu." Raja Siluman Gu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Lalu kenapa kamu bilang kamu sudah lama mengagumi namaku?" Mileye tertawa dan berkata, "Itu hanya pembicaraan sopan. Jangan menganggapnya serius." Raja Siluman Gu terkejut, lalu tertawa, "Tuan Muda Ye menarik sekali." Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah lelaki tua bertopeng itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Tampaknya Tuan Muda Ye memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Paviliun Xianbao." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku juga tamu Paviliun Xianbao seperti Yang Mulia." Raja Siluman Gu mengambil cangkir teh di hadapannya dan menyeruputnya, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, awalnya aku ingin mencari kamu, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan kamu di sini, jadi aku akan terus terang. Tievo di sisi Tuan Muda Ye, itu milik Klan Siluman Surgawi, aku akan membawanya pergi." Mileye juga duduk di samping, dia mengambil cangkir teh di depannya dan meminumnya, lalu tersenyum dan berkata, "Tievo adalah saudaraku." Raja Siluman Gu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang bisa dibicarakan." Mileye tertawa dan berkata, "Tidak ada yang bisa dibicarakan." Raja Siluman Gu mengangguk, bangkit dan pergi. Ketika dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, ada banyak keputusan dalam hidup seseorang,
dan setiap keputusan menentukan takdirnya di masa depan. Beberapa keputusan dapat membuatmu berkembang, dan beberapa keputusan akan membuat kamu tertimpa bencana selamanya. Dengan mengatakan itu, dia menoleh dan melirik Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Ye, hati-hati." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di tempat. Di dalam aula, Mileye menatap lelaki tua bertopeng itu. "Apakah dia mengancamku?" Pria tua bertopeng itu mengangguk, "Jelas iya." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Hajar dia saja." Suara itu terdengar, dia sudah keluar. Di luar aula, teriakan pedang tiba-tiba bergema. Di aula, lelaki tua bertopeng itu agak bingung, apa yang sebenarnya dia lakukan. Di luar paviliun Xianbao, Mileye menghentikan Raja Siluman Gu dengan pedang. Raja Siluman Gu menatap Mileye di depannya dengan ekspresi tenang. Mileye tertawa, "Aku tidak suka mengancam orang lain." Saat dia mengatakan itu, dia langsung menghilang di tempat dan menebas Raja Siluman Gu dengan pedangnya. Raja Siluman Gu terkekeh, "Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkanmu." Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya dan meninju Mileye. Jelek. Dengan satu pukulan, ruang waktu tiba-tiba tercabik-cabik, dan kekuatan mengerikan menyapu Mileye. Mileye mencibir, dan menebas dengan pedangnya. Jelek. Cahaya pedang merobek segalanya. Bang! Saat sepotong cahaya pedang meletus, Mileye mundur dengan keras, dan dalam proses mundur, ratusan cahaya pedang tiba-tiba menenggelamkan Raja Siluman Gu. Bang! Pada saat ini, segel tinju tiba-tiba keluar dari cahaya pedang, dan langsung menuju ke Mileye. Di kejauhan, dengan pikiran di benak Mileye, pedang di tangannya terbang tiba-tiba. Bang! Segel tinju itu langsung dipotong oleh pedang Mileye. Di langit berbintang, Mileye dan Raja Siluman Gu saling berhadapan dari jarak jauh. Raja Siluman Gu melirik Mileye dan terkekeh, "Sungguh luar biasa." Mileye tersenyum dan berkata, "Raja Siluman Gu, klan siluman surgawi yang bermartabat, apakah benar-benar tidak bisa mentolerir Tiefo?" Setelah hening sejenak, Raja Siluman Gu berkata, "Kalau garis darah Dewa Iblis masih bersamanya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya, tapi sayangnya garis darah Dewa Iblis tidak lagi bersamanya. Kalau dia biasa, aku bisa menutup mata, tapi sayangnya, dia tidak biasa, tanpa bantuan keluarganya, dia malah bisa mencapai level ini." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku khawatir dia memiliki kebencian di hatinya dan akan membalas dendam kepada klan siluman surgawi di masa depan." Mileye terdiam. Dia tahu bahwa setelah garis darah Dewa Iblis di Tiefo dicabut, itu tidak ada nilainya bagi seluruh klan siluman surgawi. Tidak hanya tidak berharga, tapi juga merupakan ancaman. Mileye menggelengkan kepalanya sedikit. "Karena itu masalahnya, tidak perlu banyak bicara lagi. Ayo bertarung." Raja Siluman Gu mengangguk, "Aku demi keluarga, kamu demi saudara, jadi tidak perlu berkata apa-apa, ayo bertarung." Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba berlari ke depan dan meninju Mileye. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Saat pukulan itu dilepaskan, bintang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh langit berbintang musnah. Segera setelah itu, langit berbintang di sekitarnya mulai musnah sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, jiwa tinju yang menakutkan langsung menyelimuti Mileye di kejauhan. Di bawah kedok jiwa tinju ini, Mileye tiba-tiba merasakan penindasan seperti gunung yang menekan di atasnya. Menghadapi Raja Siluman Gu, Mileye tidak berani gegabah. Dia tidak tahu apa tingkatan alam lawan, tapi dari sudut pandang saat ini, kekuatan lawan jauh melebihi monster Typhon.
Mata Mileye perlahan tertutup ketika pukulan datang di depannya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menebas dengan pedang. Tebas kehampaan. Pedang ini ditebas. Jelek. Di depan Mileye, kekuatan tinju yang menakutkan tiba-tiba menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya, dan wajah Raja Siluman Gu yang berlari di depan Mileye berubah drastis seketika, dan dia memblokirnya dengan kedua tangan. Bang! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan segera setelah itu, Raja Siluman Gu mundur puluhan ribu kaki, dan tepat saat dia berhenti, lengannya langsung hancur. Tidak hanya itu, potongan ruang waktu di depannya dan Mileye terhapus tiba-tiba. Raja Siluman Gu memandang ke arah Mileye yang berdiri dengan pedang di kejauhan, matanya penuh ketidakpercayaan. Teknik pedang apa ini? Mileye tersenyum kecil, aku membuatnya sendiri, satu pedang menebas kehampaan. Raja Siluman Gu menatap Mileye, ini tidak mungkin dibuat olehmu. Mileye bingung, kenapa tidak mungkin? Raja Siluman Gu menatap Mileye tanpa bicara. Mileye tertawa, memang bukan aku yang menciptakannya. Ayahku yang membuatnya. Tentu saja, yang dia ciptakan adalah milikku. Apa bedanya? Ayahku milikku, dan milikku tetap milikku, haha. Pria berbaju biru. Raja Siluman Gu memandangi Mileye, kamu benar-benar anak berbakti. Mileye tersenyum dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Raja Siluman Gu, ayo bertarung lagi. Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Tebas lurus Raja Siluman Gu dengan satu pedang. Di kejauhan, cahaya dingin melintas di mata Raja Siluman Gu. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, kemudian satu monster muncul di lapangan. Tubuh utama monster Raja Siluman Gu berbentuk seperti kera raksasa, punya tangan dan kaki, setinggi 100 kaki, dan matanya seperti pelita. Matanya penuh dengan energi jahat dan cahaya ganas yang tak berujung, seolah ingin menelan alam semesta ini. Itu sangat menakutkan. Tubuh utama. Jelas bahwa di hadapan pedang Mileye tadi, dia tidak berani lengah atau meremehkan, dan langsung mengeluarkan tubuh utama. Raja Siluman Gu tiba-tiba berteriak dengan marah, dan meninju. Bang! Begitu pukulan dilepaskan, seluruh langit berbintang alam semesta bergetar hebat, seperti gempa besar. Menghadapi pukulan yang mengerikan ini, Mileye tidak berani gegabah sedikit pun, dia menebas dengan satu pedang. Tebas kehampaan. Satu orang dan satu monster memilih bertarung sengit. Bang! Tiba-tiba, sepotong cahaya pedang meletus dari langit berbintang seperti letusan gunung berapi. Kemudian, Mileye dan Raja Siluman Gu mundur bersamaan. Mileye mundur lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya, dan pedang Dewa Taiko di tangannya benar-benar retak. Satu pedang menebas kehampaan sangat kuat, tapi pedangnya tidak tahan. Mileye melirik pedang Dewa Taiko di tangannya, dan menghela nafas dalam hatinya. Dibandingkan dengan pedang biru gaib, masih ada celah besar dengan pedang ini. Di kejauhan, Raja Siluman Gu juga terluka parah, lengan kanannya langsung putus. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya terluka total, dan darah berceceran. Di hadapan pedang menakutkan Mileye barusan, bahkan dengan tubuh fisiknya yang menakutkan, dia tidak bisa sepenuhnya menahannya. Raja Siluman Gu menatap Mileye di kejauhan, dan hatinya sangat terkejut. Kekuatan pedang Mileye barusan jauh melebihi harapannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia menggunakan tubuh utamanya, dia masih tidak bisa menangkis pedang Mileye. Tahukah kamu, tubuh fisiknya telah mencapai alam reinkarnasi. Tubuh fisik pada level ini sangat menakutkan.
hampir tak terkalahkan pada level yang sama, dan Mileye bahkan hanya dewa usia, tapi mematahkannya tubuh fisik dia dengan satu teknik pedang. Anak ini sangat menakutkan. Raja Siluman Gu menatap Mileye. Pada saat ini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Tingkat kegeniusan Mileye ini jauh di luar dugaannya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikembangkan oleh kekuatan biasa. Seorang jenius yang mengerikan dari level ini mungkin memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya. Di kejauhan, Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang Raja Siluman Gu di kejauhan, dan hendak menyerang lagi. Pada saat ini, sebuah pesan tiba-tiba masuk ke benaknya, dan detik berikutnya, Mileye menjadi marah. Orang bodoh ini. Bersambung.